Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama, para kiai, para asatidz, wa nakhussu bidzikri ketua atau Raisud Jam'iyah Nurul Ulum, ketua Majelis Taklim Nurul Ulum, guru kami, pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum beserta seluruh keluarganya yang kami hormati dan kami muliakan, Ustadz Syarif, Ustadz Ahmad Khairi, Bapak Arif, dan seluruh jamaah yang hadir pada siang menjelang sore ini, terkhusus kepada sahibul hajah Bapak Haji Dulqawi, karena ini majelis taklim ibu-ibu, jadi tuan rumahnya Hajah Mukminah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu sering sekali mendengar bahwa nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah adalah nikmat Islam. Kalau menurut salah satu imam, nikmat yang terbesar itu adalah wujud dan Islam. Jadi gara-gara kita ada, maka kita bisa menjadi orang Islam, dan itu adalah puncak dari segala kenikmatan. Walaupun kita punya segalanya, kalau kita tidak Islam, kita termasuk minal khasirin, termasuk golongan orang-orang yang merugi atau celaka. Oleh karena itu sering saya perbandingkan, kalau kita punya uang 1 miliar, kalau cuma hilang 10.000 rupiah, kita tidak boleh susah sampai berlebih-lebihan. Kita tidak pengen kita hilang, ya mungkin, tetapi kalau kita berlebihan itu keliru. Kenapa? Karena sisanya masih sangat banyak. Itu perbandingan. Kalau kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang Islam, artinya diberikan nikmat yang sangat agung, maka ketika oleh Allah diberi cobaan, yang cobaan itu
adalah bersumber dari kelalaian kita masing-masing, maka kita tidak boleh terlalu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayyub alaihi salam 17 tahun sakit sampai diasingkan menurut satu riwayat dari kelompoknya. 17 tahun. Nabi itu paling mulianya itu Nabi, bahkan lebih dari para malaikat, karena para nabi mempunyai nafsu dan para malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika takwa kepada Allah itu harus melawan keinginan nafsunya. Makanya dia diberi pangkat yang lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu 17 tahun sakit. Apa dia nabi? Nabi bukan cuma kiai, bukan cuma ustaz. Nabi 17 tahun. Tapi ketika diminta oleh istrinya, wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, engkau adalah kekasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah engkau kepada Allah agar penyakitmu dihilangkan sehingga kamu sehat. Tapi kata Nabi Ayyub, lah, tidak. Berapa tahun saya sakit? Kata Nabi Ayyub, 17 tahun, kata istrinya. Saya malu kepada Allah, karena umur saya saat ini waktu itu ya sudah 87 tahun. 87 tahun saya diberi sehat oleh Allah. Cuman sakit 17 tahun. Saya malu kepada Allah, masih mau berkeluh kesah minta agar disembuhkan. Nah ini, apa kita harus seperti itu Pak Ustadz? Tidak, kita tidak usah seperti itu. Kita tidak mampu. Hanya saja ini bisa dijadikan bahan pertimbangan kepada kita. Pertama, kalau kita melihat saudara-saudara kita yang sakit, jangan mudah memponis kualat. Tidak benar itu. Jangan mudah dikatakan, oh dia itu sakit karena dia kualat. Tidak. Kenapa? Buktinya Nabi Ayyub alaihissalam 17 tahun sakitnya. Apakah Nabi Ayyub kualat? Apakah dia tidak nabi? Dia adalah seorang nabi, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit ya cobaan, kecuali dia memang orang non muslim, itu namanya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita ambil hikmahnya yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau orang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia akan mengalami beberapa hal. Bisa jadi kalau dia orang soleh, dia akan lebih dinaikkan lagi pangkatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang yang zalim, dia orang yang suka maksiat kepada Allah, mungkin itu adalah tebusan dari kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat, sehingga ketika dia nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan suci, sudah ditebus di dunia ini, dan semua itu adalah barakah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini permohonannya kepada Allah agar semua umatnya itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permintaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan nanti engkau Muhammad, kata Allah, akan aku berikan sesuatu yang membuat hatimu puas,
Rasulullah menjawab, "Ya Rabbi, la arda wahidun min ummati finnar." Ya Allah, aku tidak akan pernah puas ya Allah kalau masih ada satu saja dari golongan umatku yang engkau letakkan di dalam neraka. Ini permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu baca sholawat tadi itu mestinya selain mendapatkan pahala yang besar dari Allah, ya, karena dengan pembacaan sholawat itu baik orang yang menstruasi, orang yang suci, orang yang mempunyai air wudhu, maka itu kan semuanya dapat pahala. Ya. Walau kalau membaca sholawat. Tetapi ya, kalau ya kita itu tahu ilmunya, nanti kita itu akan nilainya itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana, Pak Ustaz? Caranya adalah ketika kita membaca sholawat bentuk apapun yang kita baca, sholawat itu artinya sanjungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus menyanjung Rasulullah? Karena Allah yang memerintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, ya, dan para malaikat Allah semuanya membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala Rasulillah, dan salawatnya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Salawat Allah kepada Rasulullah adalah pemberian rahmat yang agung. Itu namanya salawat Allah. Bukan Allah baca salawat seperti kita, bukan ya. Yang dikatakan salawat itu pemberian rahmat yang agung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa salawatul malaikah yastaghfiruna min khataihim, memohon ampun kepada Allah agar memohon ampun kepada Allah, memberikan limpahan rahmat kepada agar memberikan seluruh limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita bersolawat bagaimana? Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, maka kita tancapkan dalam diri kita, ya Allah, ya, sampaikan salam rinduku, sampaikan salam terima kasihku kepada kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mohon kepada Allah agar salam kita ini disampaikan kepada Rasulullah. Yaitu bentuk permohonan kita. Ya. Kalau mohon syafaat, bagus. Ya. Mohon syafaat, ya Allah, berikanlah syafaatmu ya Rasulullah. Ya betul, itu betul. Ya. Dan itu bagus. Tapi alangkah istimewanya kalau kita menyampaikan salam takzim, ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena kalau cuma kita mengharap pertolongan, itu namanya hanya milik kita. Ya, hanya untuk kita. Sama dengan orang yang hanya yang penting saya selamat. Ya, bukan itu yang benar. Walaupun itu benar, tapi bukan itu yang istimewa. Yang istimewa itu yang penting saya bisa mengabdi kepada Allah.
Itu yang istimewa. Yang penting kita berbuat baik, yang penting kita menolong, yang penting kita berbuat yang diperintahkan Allah. Bagaimana urusannya itu nggak kepikir, itu yang istimewa. Nah, itu yang istimewa. Gitu. Ya. Jangan dibalik. Nah, seperti itu, jangan terbalik. Ya, sama seperti saya. Saya yang penting saya bisa mengabdi kepada Allah, yang penting saya bisa mengabdi di madrasah, melanjutkan perjuangan guru saya. Yang penting saya bisa berbuat sebaik-baik mungkin ke madrasah. Nasib saya nggak usah pikirkan, Lah itu istimewa. Jangan kebalik, yang penting saya makmur, madrasahnya mau hancur terserah, mau lancar, mau pendidikannya jalan terserah. Itu tidak baik. Hal seperti itu tidak baik. Nah, sama seperti kita kepada Allah. Yang penting kita mengabdi kepada Allah. Nasib Anda nanti akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi kita itu pertama-tama kalau kita membaca sholawat, tancapkan ketika kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kan asbabul wurudnya, kisahnya ketika Rasulullah mengatakan Assalamu alaikum at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kemuliaan, segala kehormatan, pokoknya segalanya, segala kebaikan adalah milik Engkau ya Allah. Disambut oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Kamu, istilah gampangnya Muhammad, kamu sudah saya ridhoi dan kamu pasti selamat. Itu jaminan Allah kepada makhluk tercintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, selamatkan juga orang-orang yang soleh. Siapapun, walaupun solehnya pas-pasan, selamatkan. Orang soleh ini ada yang soleh itu kelas paling rendah. Dia suka berbuat dosa, dia suka fasik, ya, dia suka melanggar perintah Allah, tapi dia tetap tahan dalam keimanannya. Dia tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu juga soleh, tapi soleh yang paling anjlok. Ya, nanti ada yang di atasnya lagi, orang-orang yang mau berbuat dosa kecil, tapi dia terhindar dari dosa-dosa besar. Nah, itu pangkat di atasnya lagi. Ada juga orang yang istimewa, dosa kecil, dosa besar dia hindari, ya, sehingga ada Allah, beliau menjadi orang yang istimewa. Nah, seperti itu. Itu permohonan Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Ketika ibu-ibu semua membaca tahiyat, sadar nanti at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Lah ini semuanya itu segala kehormatan, kemuliaan, kejayaan, kebaikan, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hakiki adalah milik Allah. Ya gitu. Kita sadar bahwa ini adalah milik Allah semuanya. Kalau kita berbuat baik, sebenarnya bukan karena ikhtiar kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya kita ingin berbuat baik kalau oleh Allah dilupakan? Lupa. Atau mungkin nggak jadi. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita membaca Assalamu alayna Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini tancapkan dalam diri kita, sampaikan salamku ya Allah kepada orang yang telah Engkau ridhoi. Jadi tadi sesuai dengan
asbabul wurudnya tadi, kisahnya tadi, bahwa Allah mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kita mohon kepada Allah sehingga nanti ketika kita sholat, ya kita mengerti, oh ini ternyata rahmat Allah, keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasih tercintanya. Ketika kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, sampaikan ya Allah salamku kepada orang yang sangat cinta kepada kebenaran. Tidak peduli siapapun, kalau sudah benar dia akan masuk kepada rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita. Kalau anak benar ya kita dukung, anak salah pun terkadang kita dukung, kita bela. Iya. Nah seperti itu, beda. Ya, bukan orangnya kalau Rasulullah, tapi kebenarannya. Nah kita mohon kepada Allah. Maka setelah saat itu para malaikat bergemuruh di langit, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita membaca syahadat, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa syahadat ini adalah pentasdidan, ya, penguatan, keyakinan yang sangat kuat dan diucapkan bersama seluruh para malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam ilmu fikih, ketika kita membaca tasyahud itu disunnahkan tangan kita itu menggenggam kecuali telunjuk. Jadi telunjuk itu ya tidak digenggam, tapi diletakkan. Ya. Ketika disunnahkan nih Bu ya, disunnahkan juga tangan yang kiri itu rata dengan ujung lutut. Bukan dipegang tapi rata, disimpan di atasnya rata. Disunnahkan pula dalam ilmu fikih itu kalau mengatakan mengangkat telunjuk itu ketika kita mengatakan illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. La taharrikuhu, tidak boleh digerak-gerakkan. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i tidak boleh digerak-gerakkan begini. Ya, kalau ada yang gerak-gerakkan udah biarkan, kita tidak usah ikut. Ya, yang pasti kita dianjurkan tidak menggerak-gerakkan. Ya, ketika digerakkan maka itu hukumnya makruh. Ya, menurut pandangan Imam Syafi'i. Nah seperti itu. Kalau kita tasyahud illallah yang diangkat. Kenapa pada saat itu, pada saat illallah itu filosofisnya, gambarannya adalah bahwa kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada yang hak. Nah, Fir'aun tidak hak, ngaku saja Tuhan, dia tidak pernah jadi Tuhan. Dia ngaku Tuhan, tapi dia tidak pernah menjadi Tuhan. Ya, yang hak sebagai Tuhan disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah tidak hak, tidak benar maksudnya. Gitu loh, pentauhidan. Ya, satu. Kenapa satu? Karena tidak ada angka berapapun kecuali bersumber dari yang satu. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakul wujud yang betul-betul ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain diadakan. Ingat ya, diadakan. Langit, bumi, malaikat, semuanya itu cuma diadakan. Cak meturan pebede dia ini. Aslinah kita ada. Aslinah dia ini kan. Makanya mentauhidkan Allah. Lah,
Makanya ketika Imam Amudi menjadi orang yang sangat istimewa karena dia mempunyai temuan ilmu bahwa tidak ada angka ya kecuali bersumber dari satu. Apa yang satu itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bentuk apapun, gambar apapun kecuali bersumber dari satu titik. Satu titik. Gambar seperti apapun, yang cantik, yang indah, yang jelek, yang seperti apapun, semuanya bersumber dari satu titik. Lah itulah sirinya Al-Quran itu ya. Al-Quran adalah wa qalbul Quran adalah Al-Fatihah. Wa qalbul Fatihah ya. Begini bukan qalbul itu. Al-Quran itu ya disatukan ke dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disatukan kepada Bismillah. Bismillah itu puncaknya adalah nuqtatul ba. Titiknya ba itu titiknya itu. Nah, kenapa? Karena yang hakul wujud, yang betul-betul ada adalah titik tadi. Semuanya itu bersumber dari satu titik tersebut. Nah, ini penemuan-penemuan ulama saja. Ini biar ibu tidak salah paham. Jadi itu bukan Quran, bukan hadis. Ya, itu cuma penjelasan. Lah, ketika kita membaca tasyahud akhir itu hukumnya membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal. Dalam tasyahud awal itu hukumnya apa bu? Hukumnya sunnah ya. Kalau dalam tasyahud akhir membaca sholawat kepada Rasulullah hukumnya wajib. Jadi tidak boleh orang membaca tahiyat itu cuma sampai syahadat saja, tidak boleh, tidak sah sholatnya. Jadi membaca sholawat kepada Rasulullah itu hukumnya wajib kalau dalam tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir kan, syahada Allah wa syahada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Hai, lupa. Ya. Jadi saya tadi malam itu saya baca kitab Fathul Qorib ya. Ya, karangan Syekh Abu Suja. Ketika ada orang yang meninggalkan sunnah abad, maka disunnahkan ditempel dengan sujud sahwi. Sunnah abad itu yang mana? Meninggalkan tasyahud awal, tidak tasyahud awal, meninggalkan membaca kunut subuh, dan meninggalkan membaca kunut di kedua akhir bulan suci Ramadan. 10 akhir Ramadan kan kita baca kunut. Nah itu kalau itu sunnah ditempel dengan sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi Pak Ustaz, tidak apa-apa. Karena tadi itu sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Maksudnya tidak berdosa, gitu loh. Tuh. Orang yang meninggalkan rukun seperti yang ibu tanyakan tadi, orang tidak baca sholawat dalam dalam tasyahud akhir, sedangkan tasyahud akhir itu hukumnya wajib, maka atabihi wajib mendatangkannya, tidak cukup dengan sujud sahwi. Artinya bagaimana? Artinya harus tasyahud awal lagi. Kalau sudah salam Pak Ustaz, tetap wajib tasyahud awal. Ya tetap. Assalamualaikum. Saya tadi tidak baca sholawat, tetap ulang tasyahud lagi. At-tahiyatul mubarakatus sholawat sampai selesai. Tidak boleh baca sholawatnya tok ya. Harus dalam satu qadiyah tadi itu dibaca semua. Kalau meninggalkan rukun tidak boleh
ditinggal, maksudnya tidak boleh hanya diganti dengan sujud sahwi. Kalau meninggalkan rukun sholat wajib didatangkan, artinya rukun sholat itu wajib dikerjakan lagi. Kalau tidak ruku, andai kata ibu-ibu sholat Allahu Akbar langsung sujud, nggak ruku ini, setelah rakaat akhir ingat, loh tadi saya pertama nggak ruku, ya itu tidak cukup dengan sujud sahwi, harus nambah 1 rakaat lagi, ya 1 rakaat lagi tambah untuk menggantikan yang tadi ketinggalan. Tetapi bukan cuma ruku saja, 1 qodiyah dikerjakan, Fatihahnya dikerjakan, ya gitu. Bukan Fatihahnya, berdirinya dikerjakan, rukuknya dikerjakan, kemudian iktidal, kemudian sujud, julus, sujud lagi, tahiyat terakhir, lagi, walaupun sudah tahiyat tadinya. Nah seperti itu. Ya, jadi begitu ya. Kalau yang ditinggalkan sunnah, kemudian kita mengerjakan rukun dan sholat sendirian, maka tidak boleh kembali ke sunnah tersebut. Contohnya, ini contoh ya, contoh biar enak. Ibu-ibu sholat, kemudian lupa membaca tasyahud awal. Kan tasyahud awal hukumnya apa tadi? Sunnah. Tasyahud awal, rakaat kedua, ibu-ibu langsung berdiri. Setelah berdiri tangannya sedikit begini, sudah tegak berdiri sedikit, maka tidak boleh kembali duduk tasyahud awal. Kalau duduk, maka hukumnya batalat sholatu, batal sholatnya. Kenapa? Karena wajib sudah dilakukan, kemudian kembali ke sunnah lagi, itu membatalkan sholat. Tetapi kalau cuma berdiri, tidak sampai sempurna berdirinya, ingat tidak sujud, tidak tasyahud awal, duduk lagi, itu betul. Atau ibu-ibu menjadi makmum, imamnya tasyahud awal, ibu lupa, tidak tasyahud awal, tidak tahiyat awal, maksudnya berdiri ibu, walaupun berdiri, walaupun sudah memegang sudah tegak berdiri begini. Kalau menjadi makmum, maka wajib ikut imam. Itmanul imam. Jadi harus ikut imam. Kecuali sendirian. Kalau sendirian, udah duduk, udah berdiri tegak, ya, kembali ke tahiyat awal, hukumnya membatalkan sholat. Nah seperti itu Bu. Jadi jangan keliru. Kalau dari sunnah itu kita melakukan rukun, tidak boleh kembali ke sunnah lagi, ya, kecuali jadi makmum seperti yang tadi. Kalau kita makmum, kita wajib ikut imam. Nah itu pentingnya Bu. Seperti itulah yang sangat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak Ustaz demikian? Karena kita menyiapkan ilmu yang benar untuk generasi-generasi sesudah kita. Beda dengan halnya yang penting saya selamat, yang penting saya, nah itu namanya Anda tidak memikirkan agama, Anda lebih memikirkan nasib Anda sendiri. Beda. Ya. Kalau Anda mencari ilmu seperti ibu-ibu cari ilmu agar sholatnya benar, agar cara ibadah kepada Allah benar, ini sangat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam. Mau laki-laki mau perempuan, kalau dia Islam wajib dia cari ilmu. Kenapa? Karena ketika kita ini ingin benar, ya, maka kita harus ikut panduan pabriknya. Siapa yang menurunkan panduan tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Al-Quranul Karim. Kemudian apalagi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak hidup di zaman Rasulullah, maka kita membaca, kita mengikuti para ulama.
Karena ulama adalah punya guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, itu caranya, ya. Jadi sangat benar sekali. Makanya orang mencari ilmu itu sangat malas, ya. Karena itu ada dalam satu kisah, ya. Lupa saya kitab apa itu, tapi saya baca dalam kitab, ya. Ada seorang orang muslimat ini, dia tidak istimewa, sholatnya ya pas-pasan, sholat fardu saja, puasanya ya pas-pasan, tidak istimewa puasanya, apanya saja pas-pasan, ya. Ketika beliau wafat, ya, ini ditanya oleh ditemui oleh salah satu wali, ya. Ditemui, ma fa'alu rabbuk, ya, apa yang Allah berikan, apa yang Allah lakukan kepada engkau, wahai wanita yang salihah tadi, ya, tentunya. Kata beliau, saya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pangkat yang tidak pernah saya bayangkan. Saya diberi pangkat yang sangat tinggi, ya, oleh Allah. Ditanya oleh ulama tersebut, apa yang membuat kamu mempunyai pangkat setinggi itu? Setiap saya mempelajari satu bab tentang ilmu, itu oleh Allah saya diangkat. Setiap satu bab ilmu diangkat, sehingga pangkat saya sekarang ini mendekati para orang-orang imam-imam yang istimewa. Itu, ya. Jadi orang mencari ilmu ini sangat mulia. Makanya ibu-ibu harus anjurkan kepada anak-anaknya, ya, cari ilmu, belajar, ya. Jangan sampai mereka itu kita didik tidak dengan ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah orang-orang yang iman, yang pertama, ya, orang-orang yang beriman, ya, dan derajat yang lebih tinggi lagi orang iman dan berilmu. Begitu. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, kita mencari ilmu, maka kita akan bisa mengerjakan sesuatu dengan benar, ya. Walaupun besar, ada satu orang besar badannya, sehat, tinggi, kuat tenaganya. Yang satu kecil, tidak besar. Tapi yang kecil ini punya ilmu, dia pandai main komputer, ngetik macam-macam ini. Yang besar tidak pandai. Lah, nanti yang dipakai itu, yang diambil itu tetap yang kecil. Karena dia mempunyai ilmu. Walaupun besar, kalau nggak punya ilmu nanti nggak dipakai, nggak kepake, begitu. Nah, seperti itu. Jadi ibu-ibu harus memberi semangat kepada anak-anaknya agar tetap mencari ilmu. Warisan terbaik dari orang tua adalah memberikan ilmu kepada anaknya. Kalau tidak mampu orang tuanya, serahkan kepada orang yang bisa mengurusnya. Pondok, Pak, begitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini Bu, jam berapa nih? Hah? Setengah 4? Udah. Jam berapa ini? Azan belum? Kok nggak kedengaran? Nah, dekat biasanya azan kan kedengaran, ya. Mungkin ada kejanggalan fikih lagi, Bu? Silakan kalau ada kejanggalan fikih, mumpung kita hendak membahas satu tema tertentu. Amin. Kalau amin, yang penting jangan pilpres. Saya nggak tahu kalau pilpres. Oh iya. Ya. Ya. Amin, ya. Yang benar, ini yang benar, Bu, ya. Yang artinya semoga dikabulkan, ya. Semoga terkabul. Artinya itu adalah A-nya itu maqabi, min-nya juga maqabi. Amin. Sama-sama panjang. Amin. Kalau Al-Amin itu julukan Rasulullah, orang yang sangat bisa dipercaya. Ya.
Arti ada yang amin itu kalau pendek semua ya, itu artinya orang yang sangat bisa dipercaya. Julukan Rasulullah Al-Amin. Kalau amin pendek belakangnya artinya keamanan, aman, semoga aman. Lah seperti itu. Tapi kalau amin dua-duanya itu namanya semoga terkabul. Jadi iya karena akan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Jangan jadikan kami orang yang Engkau benci, ya. Waladdallin, dan orang yang Engkau sesatkan. Nah itu jawablah kita, amin. Mudah-mudahan yang diminta imam itu oleh Allah dikabulkan. Gitu caranya. Kalau laki-laki dengan perempuan itu beda 5. 1, kalau laki-laki takbir membuka tangannya, menjauhkan sikunya dari perut. Allahu Akbar. Kalau perempuan merapatkan sikunya ke perut. Rapat. 2, kalau laki-laki ruku sujud itu sama, melebarkan, menjauhkan tangannya dari perutnya, buka. Kalau perempuan merapatkan tangannya ke perutnya. Jadi kalau laki-laki jangan gini, kalau perempuan jangan gini. Itu bukan pakaiannya, gitu loh. Sunnahnya. Yang kedua, yang ketiga, kalau laki-laki auratnya baina surah wal rukbah, antara pusat dan lutut. Kalau perempuan auratnya jami'u badaniha illal wajh wal kaffain, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang keberapa? 3. Yang keempat, kalau sholat bersama orang lain berjamaah, sunnah hukumnya laki-laki membaca amin. Tadi itu nyaring, Audzubillahi amin, itu sunnah. Kalau perempuan disunnahkan tidak nyaring. Beda Bu ya. Kalau perempuan itu bedanya kan, bedanya laki-laki saya bilang tadi itu ada berapa? 5. Beda semua 5. Nah itu. Ya, apa tadi? Lupa saya. Yang kelima, kalau laki-laki mengingatkan sesuatu, ada imam salah, ya, maka dengan cara subhanallah biqasdi dzikri, dengan niat zikir, yang maha suci dari segala kesalahan. Kan subhanallah itu maha suci Allah artinya. Yang suci dari segala kesalahan, kekurangan hanyalah Allah. Maksudnya kalau imam bisa salah, bisa lupa. Kalau perempuan cara mengingatkannya dengan tepuk tangan kanan. Bukan. Tangan kanan ada di depan, tangan kanan pakai perut, pakai dalam, bagian dalam, tangan kiri pakai bagian luar. Tepuk begini. Kalau ada orang bertepuk seperti ini, ya, wa alima, ya, min haramihi, dan dia tahu bahwa itu haram, pekerjaan itu haram ya dalam sholat, ya, batalat sholatuha, maka itu membatalkan sholat. Ya, dia tahu kalau kita bertepuk begini itu haram kata ilmu, ya, tapi dia kerjakan maka batal. Kecuali dia itu tidak tahu. Kalau orang tidak tahu nih untungnya itu dimaafkan. Cuman ruginya di mana? Ruginya nanti nilainya rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kalau amin, ya. Ya. Ya, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ya, cuman itu kan tadi saya bilang ya, kalau laki-laki mengingat, dan itu sudah terjadi ya. Kalau laki-laki mengingatkan dengan subhanallah, dengan niat zikir, caranya biar tahu kalau kita niat zikir, kita harus tahu artinya. Kalau kita nggak tahu artinya, kita tetap mengingatkan orang. Kalau kita tahu artinya, subhanallah, yang maha suci dari segala kekurangan, itu hanya Allah.
Selain Allah ya wajar. Kalau Pak Ustadz salah, ya wajar. Yang tidak boleh salah hanya Allah. Nabi karena dimaksum, dijaga Allah. Ya. Kita tak salah. Ya. Menoreng ada bengkare. Apa? Kalau imamnya ndak tahu, Bu. Salah. Kalau yang salah itu salah urusan rukun, ya, maka itu kita wajib mengingatkan. Kalau tidak mau diingatkan imamnya bandel atau ndak tahu, maka kita wajib mufarokoh. Kita pisah, ya. Cara mufarokoh gimana? Ya cuma niat-niat saya pisah sama imam saja, udah dalam hatinya saya pisah sama imam. Nggak mau makmum sama ini. Lawang rokaatnya kurang dikasih tahu nggak mau. Subhanallah kata makmumnya nggak mau dia. Ya udah kita wajib nambah sendiri. Ya begitu. Kita wajib nambah sendiri. Ya kan seperti itu. Ya jadi itu Bu ya. Kalau dalam sholat. Nah, kemudian yang rukun lagi itu salam itu adalah salam yang pertama. Salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, itu yang wajib. Kalau yang kiri itu hukumnya sunnah. Ya, dikerjakan bagus. Kalau nggak dikerjakan ya keterlaluan. Lawang tinggal noleh gini saja aku nggak mau. Upaya benar, begitu. Nah seperti itu. Jadi rukun sholat tuh banyak. Kalau pembahasannya tuh banyak. Kemudian yang membatalkan sholat, oh itu mau ngaji tersendiri kalau fikih itu Bu. Batal sholat saja kalau di Fathul Qorib itu 11. Kalamul amdi, ucapan yang disengaja. Banyak lagi, banyak. Kalau dijelaskan semua nanti bisa sampai ketemu subuh kita nanti. Ya, kalamul amdi, seperti kita ngomong secara sengaja. Tapi kalau batuk Pak Ustadz kan banyak. Ada orang sholat ya, bukan sekedar suara saja. Tapi kalau ada orang sholat batuk batal enggak? Tidak. Kenapa? Karena itu tidak termasuk kalam. Tidak termasuk memberikan pengertian kepada orang lain. Kan ada orang sholat batuk saja. Ya gitu lah. Udah tahu batuk jangan jadi imam lah. Kan begitu. Kasih yang enggak batuk. Nah, seperti itu ya. Ya, termasuk makan minum Bu ya. Makan minum nih begini Bu. Jangan sampai, makanya orang sholat itu sangat disunahkan untuk gosok gigi setiap sholat. Walaupun tidak pakai Pepsodent, giginya saja. Karena kan asalnya kan siwak. Kalau kita tidak punya siwak ya, minimal kita itu pakai sikat gigi. Ya, pakai sikat gigi. Dibersihkan. Kenapa? Pertama, kalau kita menghadap ketemu sama kekasih saja, ndak enak kalau giginya ndak bersih. Masa ketemu sama pencipta Allah Subhanahu wa taala, habis makan jengkol langsung berangkat ke masjid, itu kan repot, ndak sopan istilahnya itu. Ya. Dan lagi resiko, yaitu itu banyaklah cerita. Resikonya nanti bisa membatalkan sholat. Ketika nanti ada sisa-sisa makanan dalam mulut kita, walaupun satu butir, kalau itu tertelan atau ditelan, bahasanya ya, amdan au nasian, baik itu disengaja, baik itu lupa, kalau urusan makanan, batalat sholatuhu. Kenapa? Karena dia kan sudah tahu bahwa itu membatalkan sholat kalau ada makanan. Makanya kita ya minimal kita berkumur. Kalau tidak gosok gigi minimal berkumur. Begitu. Ya, dalam bab sholat. Karena walaupun satu butir kalau ditelan itu membatalkan sholat.